Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang rukun-rukun wudhu. Sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rukun. Rukun itu adalah bagian penting yang harus dilakukan. Jika salah satu rukun tidak dikerjakan, maka menjadikan ibadah kita tidak sah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan rukun wudhu adalah bagian dalam wudhu yang harus dilakukan, sehingga apabila ditinggalkan, maka ibadah wudhunya dianggap tidak sah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukun wudhu. Ada berapa rukun-rukun wudhu? Tentunya kalian pasti sudah belajar tadi malam. Ada 6, Pak. Ya, betul. Ada 6 rukun wudhu. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki. Yang keenam tertib atau berurutan. Baik, Bapak akan coba jelaskan dengan pemahaman yang sederhana agar kalian cepat menangkap. Siapa di sini yang biasanya habis tidur cuci muka? Saya, Pak Guru. Yang sebelum makan cuci tangan? Saya. Yang selepas makan cuci tangan? Saya, Pak. Yang sebelum tidur cuci kaki? Saya, Pak Guru. Hampir dari kita semuanya melakukan setiap hari. Begitu juga dengan rukun-rukun wudhu. Sebagaimana kita mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, itulah yang kita lakukan ketika kita mengerjakan rukun wudhu. Tapi perbedaannya adalah harus disertai dengan niat supaya dianggap ibadah yang sah. Kemudian harus membasuh atau mengusap bagian-bagian yang memang wajib, dan harus membasuh atau menyempurnakan sampai pada batasan-batasannya, dan dilakukan secara berurutan. Nanti Bapak akan jelaskan lebih terperinci. Sampai sini paham? Paham, Pak. Baik, Bapak akan jelaskan lebih rinci ya, satu persatu. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Bagaimana caranya niat? Niat dalam hati dilakukan saat bersamaan kita membasuh anggota wajah. Caranya adalah saya niat melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi dilakukan dalam hati, tempatnya di hati, waktunya kapan? Yakni bersamaan ketika kita membasuh anggota wajah. Yang kedua, rukun wudhu adalah membasuh wajah. Perhatikan, alirkan seluruh air ke anggota wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, anak telinga sebelah kanan sampai anak telinga sebelah kiri, semuanya harus terbasahi oleh air. Yang ketiga, rukun wudhu adalah membasuh kedua tangan. Caranya adalah basuh atau aliri tangan kita mulai dari ujung jari sampai ke siku-siku. Dilakukan dari tangan kanan, kemudian tangan yang sebelah kiri. Kemudian rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut. Jadi sebagian dari kepala atau rambut harus diusap atau terbasahi oleh air. Dan yang kelima, rukun wudhu adalah membasuh kedua kaki. Ingat, pastikan jangan sampai
mata kaki tidak terbasuh atau bagian tumit tidak terbasuh. Yang wajib dibasuh adalah mulai dari ujung jari kaki, ujung jari-jari kaki sampai melewati mata kaki, termasuk tumit, semuanya harus dibasuh dengan air. Dan yang keenam atau yang terakhir, termasuk daripada rukun wudhu, adalah tertib atau berurutan. Artinya harus dilakukan sesuai dengan urutan yang tadi telah disebutkan, tidak boleh dibolak-balik semaunya sendiri sehingga ibadahnya tidak sah. Sampai sini paham? Paham, Pak. Belajar tata cara berwudu yang benar. Sebelum kita mulai praktek, ketahui dulu rukun wudu ada 6. 1. Niat wudu bersamaan saat membasuh wajah. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Dan selama berwudu disunatkan diam, tidak sambil berkata-kata, sembari menghadap ke arah kiblat. Mari kita mulai. Tata cara wudu. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudu. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur atau menggosok gigi. Keempat, membasuh dan memasukkan air ke dalam hidung. Kelima, sunat melafazkan niat wudu. 6. Membasuh wajah. Bersamaan saat membasuh wajah, hati membisikkan niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Membasuh seluruh wajah dimulai dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu, dan dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Disunatkan membasuh sebanyak 3 kali dan menyela-nyelangi jenggot yang tebal. Ketujuh, membasuh kedua tangan, mulai dari ujung jari sampai siku. Disunatkan saat membasuh tangan, mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri, membasuhnya 3 kali, dan menyela-nyelangi anak jari tangan. Kedelapan, mengusap sebagian kepala. Namun A few minutes later. Baik, selepas melihat dan memperhatikan video barusan, coba siapa yang belum paham, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Guru. Ya, silakan Siti. Kenapa yang dipraktekkan di dalam video tersebut pertama kali adalah membaca basmalah dan mencuci tangan. Sedangkan yang disampaikan Pak Guru pada poin pertama tadi adalah niat, Pak. Bagus sekali pertanyaanmu. Kenapa yang dipraktekkan pada video pertama kali adalah membaca bismillah dibarengkan dengan mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Sedangkan pada materi yang barusan kita bahas, rukun wudu, poin pertama adalah niat yang dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Ingat ya, fokus pembahasan kita pada materi kali ini adalah tentang rukun wudu, yakni sesuatu yang wajib dilakukan saat wudu, sehingga jika ditinggalkan menjadikan wudu kita tidak sah. Adapun yang dicontohkan dalam video tadi, yakni mengawali dengan bismillah dan mencuci kedua tangan, itu termasuk sunnah wudu yang tidak mempengaruhi keabsahan wudu, hanya berpengaruh tentang keutamaan ataupun mendapatkan kesunahan wudu, yang insya Allah pembahasan ini kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Ya, bagus. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang batasan-batasan yang wajib dibasuh pada anggota wudu, seperti saat membasuh wajah
Maka batasan yang wajib untuk dibasuh adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, mulai dari anak telinga sebelah kanan sampai anak telinga sebelah kiri. Coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan batasan yang wajib dibasuh saat membasuh kedua tangan? Saya Pak Guru. Ya, silahkan Fatma. Batasan yang wajib dibasuh ketika membasuh tangan adalah dimulai dari ujung jari-jari sampai siku-siku. Iya, betul sekali. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, coba siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun wudhu yang barusan kita bahas? Saya Pak Guru. Ya, silakan Siti. 1. Niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Kurang 1, siapa yang bisa menyempurnakan? Saya Pak. Ya, Nurul. Rukun yang keenam adalah tertib. Bagus. Baik, berarti hari ini kalian bisa memahami tentang rukun-rukun wudhu. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.